likullin ila syawil ula harakatu walakin azizun fir rijali thubatu idza kunta fi qaumin fi sahib khiyarahum wala tushabil arda faturda ma'arradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Likullin ila sya'mil ula harakatun walakin azizun fir rijali thabatu idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'arrati. Likullin iku tetep kedue saben-saben suwiji harakatun utawi pira-pira harakatun utawi obah-obahan ila syakwil ula tumuju maring derajat kang luhur, ila syakwil ula tumuju maring pangkat kang luhur. Walakin azizun lan tetapine utawi kamulyan birrijali kelawan pira-pira wong lanang iku sabatu tetep apa aziz. Idza kunta ing dalem nalikane ana sapa sira iku fi qaumin tetep ing dalem kaum fasahib mongko ngancanono sapa sira khiyarahum ing panggedene kaum, khiyarahum ing wong kang den pilih kaum. Wala tashab lan aja ngancani sapa sira al arda ing wong kang ina, al arda ing wong kang asor, al arda ing wong kang rugi. Faturda mongko dadi ina, faturda mongko dadi rugi sapa arda ma'arradi ing dalem sertane pira-pira wong kang rugi, ma'arradi ing dalem sertane ngrugi. Bagi setiap orang ketika ingin menghendaki derajat yang tinggi, ingin menghendaki pangkat yang tinggi, pastinya harus ada suatu pergerakan, harakatun, pastinya harus ada suatu bentuk usaha. Nah, usaha ini usaha yang seperti apa? Apakah usaha yang kita lakukan itu ketika kita bosan di suatu hari, kemudian di hari berikutnya kita semangat lagi, di hari berikutnya kita bosan? Apakah yang seperti itu? Ataukah di situ ya dilakukan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, yang di situ akan bisa menjadi bukit. Nah, maka ada konsep dari bait tersebut. Walakin azizun fir rijali thabatu. Ketika ingin benar-benar dikatakan aziz dalam memperoleh syakwil ula, derajat yang tinggi, maka statusnya harus sabat, subut. Subut itu harus, subut itu tetap. Kalau dalam istilah lain dikatakan sebagai suatu yang dilakukan dalam bentuk konsisten, harus istiqomah, harus terus menerus. Nah, ini nggak bisa kalau nanti kita melakukannya tanpa ada suatu bentuk keistiqomahan. Ini akan lama kita akan memperoleh derajat yang tinggi, lama kita akan memperoleh derajat yang luhur. Maka banyak dikatakan di dalam Al-Quran, salah satunya fastaqim kama umir, istiqomahlah seperti halnya yang telah aku perintahkan.
Nah, wujud bentuk konsisten ini yang akan terus dilakukan sedikit demi sedikit. Maka ada pepatah yang mengatakan hemat pangkal kaya. Itu memang secara bahasa itu bisa dibenarkan. Karena apa? Karena kalau kita tahu bahwa gunung itu terbentuk dari hal yang sepele, yaitu pasir dan juga gumpalan batu-batu kecil yang di situ kau berkumpul menjadi satu dan membentuk suatu gunung. Dan sama seperti halnya kita ingin memupuk ilmu yang dikatakan sebagai ilmu yang tinggi, itu kita harus mulai dari sedikit demi sedikit. Ketika kita sudah paham di perkalian, ketika kita sudah paham di penjumlahan, kita lanjutkan di perkalian. Kemudian kita lanjutkan ke step-step berikutnya sampai di situ kau benar-benar mencapai tingkatan yang tinggi. Nah, praktek-praktek tersebut itu harus kita jalankan, kita biasakan di kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana semua para ulama-ulama itu mengajarkan hal yang sama yang seperti itu. Beliau-beliau itu tidak pernah melakukan suatu hal yang di situ itu langsung banyak, itu nggak pernah. Makanya syai'un la yujadu jumlah, lakin syai'un yujadu bi syai'in akhar. Nah, sesuatu itu tidak akan bisa diperoleh ketika bentuknya iku wau banyak, ketika bentuknya iku wau terlalu over untuk kita lakukan. Tapi sesuatu tersebut juga akan bisa kita temukan, akan bisa kita peroleh dengan sesuatu yang lain, sedikit demi sedikit dijalankan. Nah, kemudian dalam bait berikutnya itu dijelaskan bahwasanya idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tashabil arda faturda ma'arrati. Di sini ada dua klasifikasi. Nah, klasifikasi yang pertama ada dua pembagian. Pembagian yang pertama itu adalah kita dianjurkan untuk berkumpul bersamaan dengan orang-orang yang menjadi pilihan. Yang kedua, kita itu diperintahkan untuk tidak diperbolehkan berkumpul kepada orang-orang yang hina, orang-orang yang asor. Nah, kenapa kok seperti itu? Yang pertama, bahasanya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang pintar, orang-orang pilihan di kaum tersebut, di lingkungan tersebut, maka secara otomatis kita akan bisa tertarik menjadi orang yang mulia. Kita semisal di kelas pasti ada orang-orang yang pilihan. Bapak Ibu guru memilih ketua kelas, memilih wakil dan perangkat-perangkat yang lainnya, itu pasti mereka semua itu memiliki kelebihan. Dan kelebihan itu pasti dimiliki dan di situ itu mampu untuk menjalankannya. Nah, maka kita ketika belum terpilih menjadi perangkat kelas, kita harus berani untuk nimbrung, untuk ikut kepada teman-teman yang menjadi perangkat, agar kita ikut tertular ilmunya. Yang ketua ikut dipilih karena bisa untuk menata anak-anak yang lain. Nah, dengan kita berteman, kita bisa mengambil ilmu tersebut dan kita nanti bisa akan mempraktekkan. Kemudian yang kedua, ada suatu perintah untuk kita tidak diperkenankan berteman dengan orang-orang yang asor, orang-orang yang tidak memiliki pangkat, katanya. Nah, kenapa ya?
kita nanti akan bisa tertarik ke arah situ. Kita berteman dengan di luar sana, kita berteman dengan orang-orang yang suka mencuri. Pasti kita nanti akan terseret ikut-ikut mencuri. Kita di rumah berteman dengan orang-orang yang suka berbohong. Pasti nanti kita lambat hari, lambat bulan akan meniru mereka untuk berbohong. Nah, dari hal tersebut itu jelas Bapak Ibu guru tidak menghendaki terhadap murid-murid khususnya MI Darussalam ini dan juga sahabat-sahabat Midar untuk agak terjerumus ke kategori klasifikasi yang kedua ini, berkumpul dengan orang-orang yang asor, berkumpul dengan orang-orang yang rendah. Mungkin itu cukup sekian dari kami. Semoga memberikan manfaat dan juga memberikan barokah di momen Ramadan yang tercinta ini. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.